Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam pagi hari ini kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu untuk mic ke kamera. Jemaah Imam Bukhari yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan materi tentang kepemimpinan akan disampaikan oleh siapa? Suyitno Irmin, ya. Sujitno. Kelihatannya dari tampilan ini bakal sangat-sangat profesional sekali. Membahas tentang 10 rahasia menjadi narasumber yang Bapak Ibu diajar jadi narasumber. Apalagi diajar langsung oleh Pak Sujitno. Oke, langsung saja nanti di akhir sesi kami akan membuka 3 pertanyaan waktu bagi bapak-bapak dan ibu yang ingin bertanya saja silakan ke. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Imam Bukhari yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara rutin yaitu tentang leadership. Pada kali ini saya mendapatkan tugas dari Profesor Janalis untuk menyampaikan 10 rahasia menjadi narasumber yang efektif gitu. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Baik, untuk lebih santai saya tak berdiri, mohon maaf gitu, biar enak. Ya, 10 rahasia sebetulnya banyak ya. Kalau nanti terlalu banyak juga waktunya tidak cukup, tapi saya kasih 10 rahasia ya. Ini Mbak Elvi Sukaisi hadir juga pada pagi hari ini ya. Apa yang disampaikan? Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid Imam Bukhari. Selamat berjumpa dengan Pak Yitno. Mari kita simak ceramahnya secara seksama, katanya begitu. Nah, ini ada di gandengannya ini ya. Selamat pagi juga Bapak Ibu sekalian. Untuk lebih mengenal Pak Yitno, berikut ini sekilas data beliau ya. Jadi nama saya Suyitno Irmim. Jadi Irmim itu sebetulnya titel saya, IR di muka, Insinyur Suyitno MIM. MIM itu Master of Industrial Management. Saya gandeng jadi satu kok bisa dibaca, akhirnya saya bikin nama saya. Jadi nama paten saya itu Suyitno Irmim, jadi tidak usah dikasih titel lagi, karena memang itu sudah titel yang saya kumpulkan di belakang gitu. Saya lahir di Banyuwangi tahun 53, berarti pas 70 sekarang ini. Alamat saya di Permata Jingga, Blok Cemara 17. Kemudian pendidikan saya terakhir S2 di KUL Leuven, Belgia. Kemudian pengalaman kerja 38 tahun, karena sejak tahun 74 saya sudah bekerja. Kemudian statusnya mantan Direktur Renbank Perencanaan dan Pengembangan PTPN 11. PTPN 11 itu di Surabaya, membawai pabrik-pabrik gula yang ada di wilayah timur. Kemudian aktivitas saya sebagai narasumber, pemateri, juga motivator. Sekarang ini jadi anak buahnya
Profesor Janalis, ya. Kemudian karya tulis, saya hobi menulis dulu, ya, nulis buku-buku. Sudah ada 115 judul buku yang saya tulis yang terkait dengan SDM, ya, mulai dari leadership, motivation, character building, dan lain sebagainya. Sebetulnya sangat berlawanan dengan background saya. Background saya itu orang teknik mesin. Jadi saya lulusan ITN Malang sini, ya. Dulu waktu itu masih tahun 72, 71 saya sudah kuliah, masih namanya ATN gitu, belum ITN gitu. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, ini buku-buku saya, ya. Nah, banyak juga gitu. Ya, sekarang kuis bermakna, berhadiah. Saya membawa beberapa door prize ini. Iya. Kuis bermakna. Yang pertama, kuis sekilas wajah. Siapakah tokoh dan selebriti berikut ini? Ya. Nah, siapa ini kira-kira? Iya. Siapa? SBY? Betul, enggak ada lagi? Enggak, ya? Susilo Bambang Yudhoyono. Wah, ini luar biasa. Tapi kita lihat siapa? Betul, apakah Bambang? Nah, ternyata Rhoma Irama, ya, Rhoma Irama. Iya. Nah, selebritis. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh Rhoma Irama ini yang penting. Nah, usahakan keberadaan kita dimanapun memberikan manfaat pada orang lain. Nah, itu pesannya Rhoma Irama. Nah, sekarang yang kedua, ya. Nah, ini yang kedua. Dapat hadiah, ini saya sediakan hadiah, saya door prize ini. Ayo ibu-ibu, ya. Sudah, ini saya kasih bocorannya ya. Ini sebetulnya pelawak gitu ya, siapa? Parto, ya, lagi. Mungkin kalau tidak salah sudah meninggal. Bambang Kendolet, ya, orang Jawa Tengah ini, Jawa Barat, tidak salah. Sudah meninggal. Biasanya kalau tampil di TV dulu pakaiannya nun sewu, sepertiga begini. Nah, Bapak, luar biasa. Ya, ini saya kasih, nah, iya, ini. Iya, 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 oke, monggo. Iya, ternyata betul. Nah, Jojon, iya, iya. Yang penting apa yang disampaikan oleh Jojon ini sebetulnya, ya. Jadi, jika kita jadi pemimpin, kita harus bisa jadi teladan, harus jadi contoh. Perilaku kita harus terpuji. Ya, jadi sebetulnya pemimpin itu pada dasarnya atau hakikatnya itu adalah teladan, ya. Jadi kalau ada pemimpin itu perilakunya tidak baik dan lain sebagainya, itu sebetulnya bukan pemimpin gitu. Ya, pemimpin itu hakikatnya adalah contoh, adalah teladan gitu. Kemudian ini, ya, Erick Thohir. Ada? Ya? Bocoran dulu. Sudah. Ini pelawak juga, ya. Siapa? Siapa? Wah, ini tadi yang pertama siapa? Bapak? Oh ya, iya, betul. Luar biasa. Iya, iya. Jadi ini ternyata Pak Tukul, ya. Nah, yang disampaikan oleh Pak Tukul ini yang penting, ya. Jadi orang jangan suka iri, biar hidup ini tidak gampang stres, ya. Jadi salah satu yang membuat kita sering stres ini ternyata adalah karena kita punya rasa iri yang tinggi gitu ya. Jadi setiap ada perubahan, orang lain berubah menjadi baik, kita iri. Makanya kita sering stres. Baik, kita wah ini masih ada ternyata ya. Ya.
berikan judul atau makna dari gambar berikut ini, ya. Nah, ini kira-kira gambar ini maknanya apa? Nanti agak sedikit-sedikit nyerempet sudah betul gitu ya. Apa ini? Atasan yang sadis. Ya, betul. Mungkin ini kelihatannya begitu, cuma ada lagi apa? Ini kan ada ini terus ada inilah gitu. Ini adalah pantangan ya, pantangan dari seorang leadership, dan ini ternyata seringkali juga dilakukan ya di praktek itu ya. Otoriter ya. Tetapi mungkin ada ini ambisi ya. Ini kan apa? Itu kan menghukum. Terus kemudian banyak ini. Ya, tadi itu memperlukan anak buah di depan. Oh, luar biasa ini, Bu. Ya, nun sewu. Ya, nun sewu Mas, dikasihkan Mas. Ya, oke. Jadi, ini membuat malu anak buah di depan orang banyak. Ini sebetulnya pantangan yang luar biasa. Tetapi pernah kita lihat ya di siaran televisi ya pada waktu ada upacara itu memarahi anak buahnya, wah itu di depan upacara malah lari ke apa? Ya itu luar biasa itu ya. Itu peristiwa yang luar biasa menurut saya. Jadi membuat anak buahnya, dan itu tidak menjadi baik. Ya, ini kontraproduktif ya. Kalau kita memberikan teguran kepada bawahan ya, kepada anak buah di depan orang banyak, itu kontraproduktif ya. Jadi tidak menjadi baik, tapi justru malah dia akan dendam gitu. Baik, kita teruskan. Nah ini, apa ini? Kalau ini kan ada apa? Istilahnya kan ini, mata ditutup itu kan biar apa? Biar tidak apa? Biar tidak, nah, apa kira-kira maknanya? Ini sudah ada informasi tambahan, supaya tidak menyaingi saya gitu. Maksudnya gimana ini? Ya. Ya enggak mau dikritik ya, terus lagi Pak, agak ini sudah mulai mendekati. Jadi kan ya sudah ya. Jadi kalau ya memberikan perintah ya bukan ya tidak menerima saran ya tetapi mungkin masih belum dapat hadiah, karena yang dapat hadiah yang sesuai dengan yang membuat kuis. Ya, jawabannya. Ya. Jadi kalau orang mamanya saja terus ditutup matanya, enggak, orangnya bisa lihat. Kemudian ditutup matanya, terus kemudian ada informasi supaya tidak menyaingi saya. Itu apa sih maksudnya? Menutup informasi. Ya, sebentar, Ibu, teruskan. Ya. Apa kira-kira? Mematikan kompetensi, ya itu bisa masuk juga. Jadi artinya tidak memberikan kesempatan anak buahnya untuk menjadi lebih pinter, dan dia tidak mau memberikan arahan atau apa. Ya kan harusnya dimotivasi, kemudian dikasih pelajaran supaya nanti dia jadi pemimpin, supaya lebih baik daripada kita. Nah, monggo Bapak. Tetapi syaratnya satu harus dikasihkan orang lain, Pak, gitu. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh dapat dua ini. Oh, gitu. Tadi ya, dikasihkan. Ya? Giliran setelah ini nanti yang benar. Oh, enggak. Ini harus ini. Supaya ini kita melihat. Nah, dikasihkan orang lain. Ya, monggo silakan. Ya. Iya. Monggo, Bapak. Oh, kan mudah. Kalau apa? Kalau ngamal harta kan mudah toh, Pak. Pasti semua orang mau gitu. Tinggal Bapak sekarang gitu ya. Nggak usah dipikir. Yang justru sulit itu kan ngamal ilmu toh, Pak. Ya. Kalau ngamal harta itu hampir semua orang dan gampang. Begitu kita ngamal ilmu, nah ini ya belum tentu orang mau. Itu. Padahal ilmu itu lebih
berharga gitu, tetapi jarang orang mau gitu. Ini aja yang datang kan berapa gitu. Luar biasa. Baik, ya. Jadi ini menggambarkan bahwa ini seorang pimpinan yang seharusnya memberikan teladan, kemudian memberikan satu pelajaran kepada anak buahnya supaya pinter. Karena kalau kita ini anak buah kita ini pinter, itu kan kita lebih enteng kerja, ya. Terus kemudian kita ini bisa berpikir atau memikirkan yang lebih strategis gitu. Ya. Nah, kalau sekarang anak buahnya nun sewu, rodok bodoh-bodoh, kan kita jadi sibuk juga gitu loh. Ngurusi yang kecil-kecil juga karena anak buahnya enggak pinter. Harusnya kita ini ya bagaimana mencetak atau mempersiapkan anak buah kita lebih pinter daripada kita. Itu sebetulnya kunci dari seorang pemimpin. Nah, kebanyakan kita ini anak buahnya itu dibikin tidak bisa saja supaya tidak menyaingi gitu. Nah, ada rasa iri, eman. Apalagi kalau nanti anak buahnya itu lebih pinter, itu biasanya banyak tidak maunya gitu, ya. Nah, apalagi kalau kita ini katakanlah sebagai pemimpin memimpin perusahaan atau apa, baik. Setelah dia pensiun atau dipindah, perusahaan yang ditinggal itu goyah gitu, semakin tidak baik. Nah, ini justru malah membanggakan yang banyak itu. Saya pensiun rusak toh? Saya kok dipensiun gitulah. Ini sebetulnya menunjukkan seorang pemimpin yang gagal. Pemimpin yang sukses itu kalau dia tinggal, perusahaannya atau yang ditinggal itu maju pesat. Dan dia akan terima kasih akan, waduh, luar biasa ini anak buah saya ini ya. Ternyata bisa mengamalkan ilmu yang saya berikan. Begitu, bukan sebaliknya. Nah, sekarang ini justru seringkali terbalik gitu. Nah, ini contohnya. Baik, ya, khawatir didahului bawahannya. Nah, ini sekarang. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit ini. Dan ini ternyata juga di praktek, artinya di lapangan, banyak pemimpin yang seperti ini, gitu. Ya? Ya, mengistimewakan seorang atau apa yang namanya itu? Apa? Apa? Ya, menganak, emaskan atau apa? Ya, pilih kasih. Ya, Ibu, monggo sampai tadi. Kalau dapat 2 harus dikasihkan 1 ke temannya. Ya, nggih, monggo. Ya. Jadi ini iya. Jadi tidak adil dan pilih kasih. Ini satu hal juga pantangan sebagai seorang pemimpin, bahwa kalau kita ini bersikap tidak adil, bahkan kita ini menganak emaskan seseorang atau beberapa orang, itu akan membuat suasana, situasi, kondisi, ya, perusahaan itu, organisasi itu menjadi tidak kondusif sama sekali. Karena banyak orang akhirnya marry. Dan kemudian respect terhadap atasan itu menjadi berkurang. Ya. Kemudian masih ada satu lagi nih. Ya, oh, kok kembali ke sini nih? Bentar. Oh, berarti sudah habis ini. Oh, sudah habis berarti ya. Iya. Saya pikir masih ada tadi. 1, 2, oh ya, habis ya. Baik, kita mulai saja ya. Sekilas tentang narasumber itu ya. Maksudnya apa itu narasumber? Narasumber itu identik dengan pemateri, pembicara, penceramah, trainer, apalagi ya, itu hampir sama, mirip-mirip saja gitu. Jadi namanya saja yang kadang-kadang agak sedikit berbeda, tapi pada prinsipnya sama gitu. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mempresentasikan dan menjelaskan sesuatu topik pada kajian, training, seminar, tausiah atau apa. Jadi tugasnya itu menyampaikan satu ide, gagasan, program dan lain sebagainya kepada orang lain. Kemudian dari narasumber hakikatnya hanya bisa berusaha ya. Jadi saya berusaha, Profesor jurnalis ini juga berusaha semaksimal mungkin membuat tulisan sebaik mungkin, kemudian pada waktu dipresentasikan ditampilkan sebaik mungkin, dibicarakan, disampaikan dengan gaya sebaik mungkin,
supaya orang lain bisa memahami, ya, supaya orang lain bisa mengerti gitu. Nah, tetapi untuk bisa merubah mindset sangat tergantung hidayah dari Allah. Jadi kan kita ini banyak ya, saya punya pengalaman, saya di Jatiroto dulu lama 5 tahun, kemudian ada di daerah Pasar itu juga miliknya Jatiroto sebetulnya. Itu ada masjid yang speakernya itu luar biasa, banternya gitu ya, sampai ya membuat telinga ini peka gitu. Dan di bawah, di sebelahnya masjid-masjid itu Cina-Cina. Karena di situ pasar, ya ini Cina yang dagang punya apa? Punya toko, punya ini. Ya. Terus waktu itu saya kepingin menertibkan ya suara-suara itu supaya tidak keras betul gitu ya, mengganggu gitu. Akhirnya saya tanya, apa sih sebetulnya tujuan panjenengan itu untuk mengeraskan suara itu gitu? Nah, di sana diterangkan bahwa Pak, ini siar supaya orang-orang yang mendengarkan ini berubah menjadi. Saya takon gitu, saya gitu kan. Sampai speaker kan wis lawas, wis naik 10 tahun. Nah, di sekitarnya itu kan ada Cina. 10 tahun ini ada enggak Cina yang masuk Islam? Enggak ada, Pak, gitu. Nah, jangan itu berarti siarnya enggak mempan. Nah, karena apa? Karena tidak mendapatkan hidayah, meskipun setiap hari itu mendengar, gitu ya, itu juga tidak akan berubah mindsetnya. Nah, kita juga begitu. Jadi menerangkan sesuatu supaya orang itu menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Itu yang membuat bisa berubah, itu adalah hidayah dari Allah. Bukan kita. Kita ini hanya berusaha saja. Panjenengan itu juga berusaha untuk mendengarkan sebaik-baiknya gitu. Ya, saya berusaha untuk menerangkan sebaik-baiknya. Tetapi perubahan mindset, perubahan pola pikir, cara berpikir, itu hanya hidayah. Nah, sekarang ini saya menjelaskan proses perubahan sikap dan perilaku. Ya, yang pertama itu diberikan pemahaman. Jadi kalau kita ini kepingin merubah satu mindset begitu, kembali tadi saya katakan bahwa nanti terakhir itu hidayah yang paling menentukan gitu. Tetapi kita berusaha memberikan satu pemahaman kepada kita semua supaya apa? Kita ini bisa memahami apa yang dijelaskan supaya nanti merubah mindset kita. Karena nanti mindset kita berubah, maka perilaku kita akan berubah gitu. Jadi kalau kita mau merubah seseorang perilakunya, itu kalau dengan paksa bisa saja orang disuruh disiplin ya. Katakanlah seorang wali kota atau bupati kejam gitu ya, tangan besi, bisa anak buahnya itu langsung disiplin. Tetapi kan disiplinnya itu kan disiplin karena terpaksa, bukan karena kesadaran. Nah, kita konteksnya di sini adalah membuat orang supaya merubah perilakunya dengan cara proses yang normal gitu. Ya, jadi kita berikan pemahaman atau Bapak Ibu mencari pemahaman. Mendatangi masjid, pengajian, tausiah, seminar, itu kan mencari pemahaman gitu ya. Kemudian kalau sudah dia memperhatikan, kemudian wah cocok kelihatannya ini. Nah, ini kan terus berubah, pikirannya berubah, akhirnya perilakunya berubah. Contoh yang gampang umpamanya saja, orang yang tadinya jahat begitu ya, terus kemudian dia kepingin menjadi baik, dia kan harus mencari sesuatu gitu, datang ke pengajian dan lain sebagainya. Umpamanya saja dia pas ada yang cocok, kemudian Allah memberikan hidayah, dia berubah bahwa ternyata menjadi perampok, terus itu tidak baik dan itu dosa. Nah, dia sadar, kemudian mindsetnya berubah bahwa itu memang seharusnya tidak boleh, akhirnya besoknya sudah tidak mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu namanya perubahan perilaku, ya, diawali dengan pemahaman, kemudian mindsetnya, pola pikirnya berubah, kemudian perilakunya jadi berubah. Ya, ini kemudian perubahan mindset, muncul kesadaran, baru setelah itu perubahan sikap dan perilaku. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu, itu coba pakai proses ini, disosialisasikan dulu, diterangkan dulu, ya. Kalau dia sampai paham, apalagi kalau kita menjelaskannya dengan sangat jelas, itu nanti orang akan mudah untuk menerima gitu. Tapi terakhir tetap hidayah dari Allah.
Ya. Jadi kalau umpamanya saja ada pemahaman ini ya, terus kemudian Bapak Ibu mendapatkan hidayah, insya Allah setelah keluar masjid ini, wah, masuk semua gitu. Tapi kalau keluar masjid ini ditanya temennya, apa mau ceramah semua? Wah, apa itu mau? Nah, itu kira-kira tidak dapat hidayah, kira-kira itu. Ya, baik. Ya, teruskan. Nah, ini sekarang 10 rahasia menjadi narasumber. Jadi, seorang pemimpin, ya tentunya harus sering menjadi narasumber. Ya, narasumber itu tidak harus seperti saya atau profesor gitu, enggak. Tetapi bahwa kita menjelaskan di ruangan rapat dan lain sebagainya itu kan juga sebagai narasumber gitu. Tapi mungkin konteksnya hari ini itu narasumber yang kira-kira mirip-mirip dengan yang saya lakukan gitu. Ya, yang pertama memiliki persyaratan sebagai narasumber. Ya, maksudnya itu begini. Jadi kita kalau memang mau menjadi narasumber atau pembicara, itu kan ada syarat-syarat utamanya gitu. Apa kira-kira? Yang pertama memiliki keahlian di bidangnya. Jadi kita harus memahami paling tidak konteks yang akan kita sampaikan itu kita menguasai, memahami. Kalau mungkin orang bidang ekonomi ya ekonomi, kalau masalah agama ya agamanya akan didalami gitu sehingga pemahamannya cukup ya ahli gitu. Kemudian mempunyai pengalaman yang memadai gitu ya. Jadi sebetulnya pengalaman ini bisa saja tidak harus mengalami sendiri ya, tidak harus mengalami sendiri. Contoh umpamanya saja, katakanlah begini. Jadi kalau kita ini, nah ini contoh yang gampang. Banyak trainer-trainer muda sekarang ini luar biasa, ya, yang anak-anak muda yang umurnya masih 25 tahun itu menjadi trainer luar biasa, membahas masalah leadership. Tapi dia sama sekali belum pernah jadi pimpinan, jadi dia belum pernah bekerja juga gitu. Tapi dari sekolah terus langsung jadi trainer. Ya, itu bisa juga ya. Ya, tetapi dia akan belajar banyak dari pengalaman-pengalaman orang lain gitu ya. Dia kuasai pengalaman itu kemudian dia bisa memberikan. Tetapi mungkin yang akan lebih afdol itu kalau pernah ngalami sendiri gitu ya. Seperti Profesor Janalis ini, wah luar biasa ini, sudah mungkin 40 tahun sudah menjadi trainer gitu, kemana-mana lah, itu luar biasa itu. Jadi pengalaman yang memadai. Tapi tidak perlu harus seperti itu, maksud saya ini kan dalam konteksnya normalnya itu seperti itu, tetapi bisa saja di luar normal kita belajar seperti saya katakan tadi. Saya katakan tadi bahwa seorang trainer itu tidak harus mengalami sendiri, ya. Sama dengan seorang, kalau kita dulu kan ada namanya guru ilmu bumi, Pak ya. Wah, itu menerangkan peta Amerika, Eropa, tapi dia kan tidak pernah ke Eropa dia, gitu. Iya, ya. Tapi dia nerangkan gitu, ya. Sejarah juga begitu, nerangkan zaman Mojopahit ya. Tapi dia kan tidak pernah hidup di waktu Mojopahit. Nah, sekarang juga begitu gitu loh. Tetapi ya, kalau kita punya pengalaman yang real, ya, itu akan lebih bagus karena apa? Karena nanti kalau ada pertanyaan yang sifatnya itu praktek, itu bisa menjawab karena pernah mengalami gitu. Alhamdulillah saya itu mulai dari karya ganti gonta-ganti itu saya inventarisir itu, ya. Oh ini ya, itu. Kemudian buku saya juga ada judulnya Mengenali Karyawan Beling gitu ya. Wah itu juga gitu. Saya banyak karyawan saya yang beling-beling gitu. Tak cuma adat gitu, tak jadikan buku ini Pak. Bagaimana cara ngatasi lah. Jadi banyak di prakteknya ya. Jadi ketiga mampu berkomunikasi dengan baik ya. Jadi memang ini persyaratan gitu supaya kita bisa menjelaskannya bisa enak, bisa sambung gitu ya. Tetapi ini memang harus maksud saya bukan harus, kan ada orang yang sejak ini sudah bisa bicara gitu. Saya yakin Pak Profesor ini sejak kuliah mungkin sudah banyak bicara, tapi saya enggak. Saya jadi tidak bisa bicara, Pak. Sekarang aja pun
Ya karena ini memang sudah kadung terpaksa dulu terus diluwatih mau enggak mau ya akhirnya sedikit-sedikit bisa bicara ini. Tapi intinya saya dulu tidak bisa. Artinya apa? Artinya orang tidak harus bakat bicara, asal mau ini berlatih itu bisa. Jadi saya mulai dari sekolah SMP sampai jadi mahasiswa lulus tidak pernah ikut organisasi, tidak pernah bicara di muka orang lain gitu. Nah, baru saya kerja itu karena terpaksa harus memberikan penjelasan kepada karyawan, mulailah belajar bicara di situ gitu. Jadi tidak harus. Makanya teman-teman saya kuliah itu kalau saya sekarang bisa jadi pemateri atau penceramah itu heran gitu. Apalagi nulis buku itu heran. Itu loh, sekarang kok jadi penulis. Lah dulu kuliah itu ya rodok plonga-plongo wah gitu. Jadi gak wani ngomong, gak wani itu kok sekarang jadi itulah. Ini karena proses dari belajar tadi itu ya. Jadi bagaimana bisa berkomunikasi terus memiliki kredibilitas yang lebih maksudnya jadi kredibel itu banyak ke attitude-nya ya gitu. Jadi kalau kita ini umpamanya saja jadi pemimpin ya mohon maaf kurang baik perilakunya ngekei ceramah ya diguyu tok gitu loh. Jadi narasumber lah ngomong tok ya. Penggayaane wis ngono iku anune wah gitu. Jadi orang itu harus punya kredibilitas. Makanya sulit sekali ya. Artinya lebih sulit kita ini ngomong di komunitas kita daripada di orang lain. Kalau Bapak kan enggak tahu kelemahan saya. Ya. Pasti manduk-manduk. Iya beneran. Tapi kalau saya di komunitas, kan orang tahu bagaimana saya. Tetapi alhamdulillah, setiap buku saya terbit waktu saya masih kerja, itu saya bagi kepada karyawan saya. Jadi kalau saya sampai nulis tidak sesuai, waduh, ini kok sudah, enggak kan ini ya? Ingat saya sampai jam 6 kok. Ya, baik. Jadi memiliki kredibilitas itu maksud saya memiliki kelebihan gitu ya. Terutama di perilaku, attitude kita. Supaya apa? Supaya yang kita sampaikan itu bisa efektif gitu. Kemudian yang keempat mampu beradaptasi tentu ya karena kita seringkali berbicara di depan ya kadang-kadang kan diundang ke bank gitu ya kita harus bisa beradaptasi ke masalah-masalah yang terkait dengan perbankan gitu. Kemudian memiliki hasil karya tulis kalau bisa ini tapi tidak harus gitu ya. Tetapi kalau punya itu akan karena begini. Saya sendiri sebetulnya tidak suka. Saya pada waktu itu konsultasi dengan beberapa ulama. Apakah perlu saya ini kalau memperkenalkan diri itu saya tunjukkan bahwa saya pernah pengalaman sekian, terus kemudian punya buku sekian itu apakah itu tidak riak gitu. Saya khawatir nanti mubazir karena saya bicara maksudnya supaya bernilai ibadah, tetapi justru karena saya menunjukkan bahwa saya mengarang 115 buku dan lain sebagainya, itu menjadi riak. Dan akhirnya tidak diterima, itu yang saya khawatirkan. Tetapi ulama itu mengatakan, tidak apa-apa Bapak, gitu. Karena apa? Karena orang itu akan lebih efektif, itu kalau tahu bahwa yang bicara itu siapa. Karena orang kita ini bukan melihat apa yang dibicarakan, tetapi siapa yang bicara. Nah, kalau kita ini enggak ini menunjukkan ini kan orang sopo sih iki ngomong kayak ngono kan. Nah, tetapi kalau tahu begitu paling tidak akan mempengaruhi. Ya, mohon maaf saya pernah diundang di Universitas Trisakti, ya. Yang di situ profesor-profesor. Saya gemeter rodokan Pak kan. Karena ada orang kenal saya, Pak, ini Bapak ini bagus ini buku-bukunya banyak. Udah gini aja. Besok ceramah di Pak, di Trisakti karena ada ulang tahunnya. Waduh, saya sebetulnya udah mohon maaf karena saya bukan orang akademisi gitu. Nanti ceramah di mukanya profesor, dokter kan saya diketawakan. Oh, tidak, Pak, tidak gitu. Oh, ini lumayan, ini luar biasa. Justru ini yang tidak pernah dibicarakan di sana, Pak gitu. Akhirnya saya, bismillah, Pak. Nah, tadinya karena grogi saya ngomongnya ya rodok ini, tapi begitu saya memperkenalkan diri gitu, lah nun sewu. Begitu waktu itu masih kira-kira berapa ya buku saya kira-kira masih belum ada 100 gitu. Ya. Saya tunjukkan gitu, tepuk tangan.
Nah, akhirnya ini menerima kan gitu. Nah, saya rodok lego, jadi ngomongnya lebih lancar gitu. Karena apa? Nah, kalau yang namanya dosen di perguruan tinggi, terus tahu orang-orang buku itu, waduh, itu salut gitu ya. Jadi rodok berani saya. Terus akhirnya saya insya Allah bisa lebih tatak kalau kita bicara di perguruan tinggi gitu. Baik, persiapan mental yang kedua. Ini baru 2 ini. Ada 10 kan? Ya. Ya. Persiapan mental. Yang penting nanti sebelum jam 6 sudah selesai kan. Ya, jam 6 kurang seperempat karena ada tanya jawab. Yakinkan diri kita itu bisa. Jadi kalau kita mau bicara, terutama yang pertama gitu, yang awal-awal gitu, seperti kemarin Pak Sugeng ya, yang minggu lalu itu dipaksa sama profesor itu harus berani lah. Itu juga pengalaman yang luar biasa. Nanti kan kita tahu bahwa kurangnya di sini gitulah. Kita akhirnya akan belajar gitu ya. Jadi kemudian anggap audien ini bodoh gitu. Maksudnya bukan nganggap bodoh secara serius, tapi perasaan kita ya. Kalau sekarang saya berdiri sini sama profesor ya enggak ada seemput-emputnya saya gitu. Tapi saya nganggap bahwa semuanya ini bodoh gitu. Maksudnya ya supaya saya berani gitu ya. Yang kedua, kalau menghadapi orang bodoh, saya menjelaskannya itu lebih detail gitu, lebih supaya jelas gitu ya. Karena kalau saya nganggap pinter semua, saya membaca saja bapak gitu pasti sudah pinter ini. Nah, belum tentu bisa memahami gitu. Kemudian percaya diri. Ya, percaya diri itu apa sih? Percaya diri itu meyakini bahwa nikmat Allah berupa potensi, kekuatan, pikiran, dan lain sebagainya itu mampu untuk mengatasi kendala-kendala. Itu namanya percaya diri. Percaya diri yang tetap melibatkan Allah. Ya, kan seringkali itu orang percaya diri tapi tidak melibatkan Allah. Seolah-olah dia itu pinter. Contoh umpamanya saja, kan banyak itu yel-yel. Pasti bisa. Kita pasti bisa gitu lah. Itu kan meremehkan Allah itu, ya. Ya, Allah itu dikemanakan itu. Ya, ada lagi itu yang ngomong, kita ini sudah menyelesaikan 99% proyek ini. Tinggal 1%, itu biar dikerjakan oleh Allah. Loh, Allah cuma 1% itu, ya apa sih? Masa Allah itu tambah 1%? Wah, mestinya itu ya 99% itu Allah. Karena kita ini bisa berdiri, bisa melihat, bisa bekerja. Ini karena Allah, gitu loh. Lah kok malah Allah 99% sudah kita selesaikan proyek ini. Tinggal 1% saja. Itu pekerjaannya Allah katanya. Waduh, ini namanya ya mengecilkan peran Allah itu ya. Kemudian nekat dan berani ya. Nekat dan berani ini penting gitu. Kemudian yang ketiga penguasaan medan ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau ceramah gitu, kalau kita kan sudah tahu ya di masjid ini. Tapi kalau umpamanya baru, ya itu harus penguasaan medan. Jadi disurvei tempat lokasinya, ya tempatnya kayak apa, terus tatanannya, ya yang pernik-pernik meja, ketahui karakter, terutama audiennya. Jadi audiennya seperti apa, siapa gitu, apakah generasi muda atau generasi tua atau campur atau apa, bagaimana? Nah itu nanti kita bisa bagaimana kita nanti bicara gitu. Kemudian tatanan meja kursi ini juga sangat mempengaruhi. Jadi kemarin hari Jumat itu saya ikut teman kebetulan yang bicara teman saya mengenai waris itu di Masjid Muhajirin di Araya. Tapi karena masjidnya itu besar sekali, ya waktu itu besar. Kemudian layarnya sama ini jauh sekali gitu. Wah ini saya pikir nggak cocok. Iya tapi sudah nggak bisa saya rubah. Saya datang gitu, loh yang datang itu kan minggir-minggir begini Pak ya. Tapi itu karena besar ya, jadi jauh. Jadi tulisan ini nggak kelihatan. Padahal kita ini maksudnya membuat layar ini supaya kita ini ada dua hal. Satu mendengarkan, satu melihat gitu ya. Jadi layar ini harus dilihat karena layar ini berat. Kan kita sorong-sorong ngadakan layar ini, membuat presentasi ini supaya dibaca, supaya bisa membaca orang itu. Karena ada dua tadi, dari pendengaran, dari
melihat itu. Jadi lebih efektif nanti. Jadi tatanan meja kursi juga perlu. Tapi kalau kecil gini kan ya sudah pasti bisa gitu. Peralatan dan pernik-perniknya ya tadi sudah disiapkan gitu. Jadi jangan sampai nanti peralatan-peralatan itu justru mengganggu karena begitu di tengah-tengah presentasi terus kemudian ada gangguan dan lain sebagainya. Ini akan mengganggu konsentrasi audien itu. Kemudian sound system keras dan jelas ya. Terus LCD proyektor ini sudah luar biasa ini, jadi sudah bagus sekali. Kemudian etika dalam presentasi, berbicara dengan jelas dan tegas gitu. Kemudian mampu menghargai dan mengelola waktu. Makanya ini luar biasa. Jadi saya sering kedodoran di waktu, biasanya kurang. Ini karena ada jam di muka, jadi bisa ngatur ini. Kemudian menggunakan bahasa yang netral. Maksud saya bahasa yang netral, kalau di masjid ya, kalau bahasa Arab kan sudah biasa gitu ya. Tetapi mungkin bahasa-bahasa yang lain, bahasa Inggris, bahasa ini, kalau bisa itu dihindari supaya apa? Supaya orang itu semua kan tidak pinter bahasa Inggris gitu ya. Tetapi karena seringkali pembicara itu supaya dianggap top gitu, wah pinter itu. Pinter itu. Tapi aku gak pati ngerti aku. Nah, gitu. Ya jadi ya yang netral maksudnya supaya dimengerti gitu ya. Jadi kalau saya bicara di Jakarta pakai bahasa Jawa dan lain sebagainya ya mungkin orang nggak ngerti gitu. Ya tetapi kalau di Malang masih tidak memaksa opini pribadi yang bersifat politis ya karena ceramahnya tidak di politik. Tapi kalau pas rapat di partai ya nggak apa-apa gitu. Ya. Terus tidak hoax, kemudian berpakaian yang rapi dan menarik. Ya. Kemudian wajah tetap ceria, murah senyum meskipun ada masalah ya pada waktu kita ceramah ya nggak boleh terus Pak kok kelihatannya muram terus, yo, mari tukaran karo bojoku ki mau berangkat, wah ya enggak boleh ya. Ya, baik. Yang kelima, tampilan presentasi yang menarik, ya. Jadi yang pertama visualisasi yang menarik, gambar, grafik, video, background dan slide sebagainya itu supaya bagaimana bisa jelas ya dilihat oleh audien gitu. Kemudian jangan terlalu ruwet, maksudnya banyak terlalu hal-hal yang ini sehingga audien itu tidak tahu mana yang dijelaskan itu gitu. Kemudian tulisan harus jelas dalam jarak 10 meter harus masih bisa dibaca. Kemudian gunakan warna-warna yang tajam supaya bisa jelas. Kemudian runtut dan sistematik gitu. Kemudian yang keenam teknik penyampaian presentasi. Nah ini yang penting. Yang pertama surprise 5 menit pertama. Ini maksudnya jadi kalau kita ini ceramah setelah memperkenalkan diri dan lain sebagainya, itu buat sesuatu yang karena begini, kalau kita ceramah di masjid ini, yang hadir ini kan pasti memang ada niatan untuk mengikuti gitu ya, dan berantusias gitu. Jadi tidak perlu diadakan ice breaking pun sudah memang perlu. Tetapi kalau panjenengan memberikan ceramah katakanlah di suatu pertemuan itu kan apalagi kalau itu di perusahaan kemudian karyawan diundang gitu. Karyawan itu kan belum tentu seneng itu diundang itu. Iya, iki opo ae iki acara ngene. Arah-arahan gitu lah. Ini harus dibuat sesuatu yang menarik dulu gitu. Apa gitu. Jadi kalau saya tadi contohnya saya kasih kuis gitu. Ya, begitu saya kasih kuis kan Bapak Ibu jadi wah ada. Ya, rada guyu-guyu gitu. Nah, ini membuka supaya kita ini mudah nanti untuk menerima gitu ya. Gitu. Jadi 5 menit. Terus kemudian perkenalan yang wajar tadi sudah. Kemudian wajah ceria tetap menatap audien. Kemudian posisi berdiri mobil ke audien. Jadi memang agak berbeda. Jadi kalau kita ceramah duduk saja dengan berdiri ini memang agak berbeda. Tetapi mungkin karena kadang ceramah agama itu harus duduk ya duduk. Tetapi kalau sifatnya agak umum gitu lebih enak karena kalau mohon maaf kalau ini kan di masjid ya. Kalau di ini kursinya panjang ke situ ya harus ya jalan-jalan gitu ke sana kemari gitu supaya orang tidak apalagi kalau ada yang kelihatan ngantuk gitu ya. Itu saya dekati pasti gitu ya. Ngantuk terus kemudian saya ajak diskusi malahan begitu. Ya supaya tidak ngantuk. Jadi kalau bisa sepanjang masa presentasi itu orang tidak bosan ya.
seperti profesor ini jalan-jalan kemana gitu. Jadi wah mesti orang nggak akan ngantuk gitu ya. Ada nanti kemudian komunikasi dua arah. Jadi saya bisa tadi kan sudah dua arah. Panjenengan menjawab itu kan sudah dua arah. Nanti kalau ada pertanyaan langsung diacung, kemudian itu juga sudah dua arah gitu. Kemudian tampilan yang atraktif gitu. Kemudian penjelasan lugas jelas ya, berbicara dengan santun dan antusias. Kembangkan juk-juk. Jadi kalau bisa memang kalau juk itu kan sesuatu yang normal dibelokkan gitu kan orang sudah ketawa gitu. Ya, itu teorinya. Ya, teorinya Cak Lontong itu begitu. Ya. Kemudian yang ketujuh, mengelola respon audien. Ya, jadi audien itu kan responnya itu kan dari pertanyaan. Nah, pertanyaan itu saya sampaikan bahwa ada 3 macam pertanyaan. Yang satu itu memang benar-benar belum jelas. Ya, pertanyaan yang pertama, tipe model pertanyaan yang pertama itu memang betul-betul tanya kurang jelas. Yang kedua, itu pertanyaan membandingkan dengan pendapatnya. Ya, coba saya tanya, cocok enggak dengan pendapat saya. Nah, yang ketiga ini yang membahayakan, ngetes gitu. Ya, kalau sudah ngetes ini ya rada berat ini. Ya, tapi nggak apa-apa, dijawab dengan sabar dan telaten, tetap tersenyum, ya tidak emosi, kemudian dijawab secara santun, terpaksa dijawab secara pribadi kalau memang itu jawaban itu tidak pantas disampaikan di umum, nanti kita bicarakan secara pribadi di luar. Kemudian tetap ya dengan kesan yang baik. Jadi jangan sampai ada kesan marah kemudian ini. Kemudian yang ke-8 mengakhiri presentasi. Ya kesimpulan yang mengerucut. Jadi ada satu kesimpulan begitu, kemudian kata akhir yang berkesan, tetap tatap mereka dengan ceria, kemudian berterima kasih dan permohonan maaf. Ya, ini sudah ke-9. Cara membuat materi training. Nah, ini mungkin yang agak sedikit sulit gitu ya. Ya, itu kumpulkan referensi yang terkait dengan topik. Jadi kalau saya dulu membuat presentasi itu kan hampir sama juga membuat buku gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang ada gitu, kemudian kita, ya mohon maaf kalau saya kan berdasarkan pengalaman gitu. Kalau di buku saya, di belakang itu ada tulisan daftar pustaka atau referensi. Itu kadang-kadang hanya syarat saja, buku gak ono daftar pustakanya. Nah, kadang-kadang begitu. Tetapi sebetulnya saya banyak terinspirasi dari praktek-praktek. Ya seperti tadi contoh, umpamanya saja, bagaimana menjadi pemimpin yang mempesona gitu ya. Itu mestinya seorang pemimpin itu harus seperti ini, saya catat. Ketemulah yang namanya daftar isi. Ya, setelah itu baru. Nah, seperti ini juga begitu, membuat materi training itu kan juga begitu. Ini apa ya kira-kira, urut-urutannya bagaimana? Ya, sedikit-sedikit membaca referensi gitu, untuk bisa membandingkan supaya tidak terlalu jauh dengan teori yang ada gitu. Ya. Tapi kalau nanti kita ini teori tok gitu, ya kita terus belajar gitu. Teorinya gini, tetapi bagaimana sebetulnya praktek di lapangannya itu bagaimana gitu. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan apa, itu mudah gitu. Kemudian buat intisarinya dari bahan yang telah dikumpulkan dan buat poin-poinnya saja gitu ya, supaya gampang gitu. Kemudian lengkapi dengan gambar dan foto untuk bisa memperjelas pemahamannya. Kemudian usahakan tulisan dan gambar jelas dan baca ulang apakah materi sudah cukup. Kemudian yang ke-10 terakhir, membangun motivasi supaya kita ini semangat menjadi narasumber. Yang pertama, profesi narasumber adalah profesi mulia. Artinya kita karena menularkan ilmu ya kepada orang lain. Kemudian narasumber adalah kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Karena apa? Seperti Profesor Janalis, saya, ini bapak-bapak, ini kan sudah umur 70, ini kan tinggal tunggu telepon malaikat Israel saja tuh. Ya. Kalau yang muda-muda seperti masnya ini, tapi ya jangan dikira kalau
ini masih lama ya, belum tentu gitu loh ya. Ya. Sekarang panjenengan berapa umurnya? 23 ya. 23. Kalau ke 70 kan masih lama gitu. Wah, suwi lah aku. Suwi lek sampean panjenengan cepet rodoan, tapi lek aku suwi. Belum tentu gitu. Ya, siapa tahu cuma 24 gitu. Iya kan? Iya. Kalau saya profesor ini kan memang sudah panjang, jadi sudah alhamdulillah sampai 70 gitu. Ya, cuma ini bedanya kalau panjenengan itu 50-50 ya. Kalau saya kemungkinan besarnya sudah 90%, bukan 50-50 lagi. 90% karena apa? Wong sudah 70 lebih itu kan sudah tinggal kapan ini ditelepon itu. Kalau jenengan masih ya bisa tidak kan gitu ya. Kemudian masih ada satu tadi yang kita dapatkan dalam kegiatan sebagai narasumber itu yang pertama rezeki. Rezeki itu bukan berarti harus uang harusnya, tapi satu kebahagiaan itu kan juga rezeki. Jadi bagi seorang narasumber, jadi memberikan materi seperti ini itu kebahagiaan yang luar biasa gitu. Jadi saya itu justru yang paling membahagiakan itu kalau pas memberikan ceramah seperti ini gitu. Jadi utang, permasalahan dan lain sebagainya itu lupa semua gitu. Karena ya ini membahagiakan sekali. Kemudian yang kedua adalah pahala. Jadi nanti pada suatu saat mungkin ada kesempatan lagi saya ingin menyampaikan hakikat kerja itu ya. Jadi intinya kerja itu kan begini. Kita ini melakukan sesuatu seperti ceramah beginilah. Itu kan dapatnya dua. Satu itu rezeki dalam bentuk kebahagiaan ya. Terus yang kedua itu pahala itu. Nah, di tempat kerja itu pahala itu jarang dipikirkan gitu. Coba anak muda-muda ini kalau ditanya, "Sampean kerja golek apa?" Mesti nanti kan ya golek duit, golek bayaran kan gitu. Tidak pernah bilang kalau ditanya, "Oh, kalau saya kerja ini cari pahala." Itu enggak pernah. Tapi kalau sholat ditanya, "Kamu sholat apa?" "Ya golek pahala." Kan gitu. Nah, ini bedanya. Nah, oleh karena itu harus dipahamkan bahwa bekerja ini adalah ibadah, bagaimana kita merubah mindset kita ya supaya kita ini betul-betul kalau bekerja ini seperti kalau kita beribadah sholat. Saya kira itu jadi intinya kalau kita menjadi presenter atau narasumber, yang pertama itu syaratnya tadi kan harus ada keberanian, kemudian persiapan mental, kemudian bagaimana kita pada saat presentasi itu bisa menarik, terutama yang pertama tadi, 5 menit pertama itu menentukan sekali karena apa? Karena supaya audien ini bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan begitu, ya. Kemudian juga materi-materi harus kita susun sedemikian rupa sehingga bisa menjelaskan justru, bukan malah membingungkan. Saya kira itu untuk kali ini. Mudah-mudahan, ini mungkin kalau Bapak Ibu kepingin ada ini materi-materi video-video saya, konten-konten di Facebook atau di YouTube saya banyak gitu, membuat konten-konten gitu, bisa dicatat ini channel saya, di TikTok juga ada, cuma ini bedanya kalau ini ada spasinya, ini gandeng gitu aja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya dari hari ini disampaikan langsung oleh Bapak Sitno, alumni Belgia. Ya, betul. Motivasi banget nih. Saya juga jadi motivasi yang lanjut kedua. Kalau tadi disebutkan 24 ya belum siap Pak, saya masih dua dulu, masih mau nikah dulu. Gitu ya. Oke, itu ada Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, silakan di follow, subscribe, share akun Instagram, akun sosmednya Bapaknya. Oke. Sesuai tadi yang saya arahkan, kami buka 3 sesi tanya jawab. Waktu itu masih ada 1 hadiah ya Pak. Iya, iya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan ingin bertanya materi tentang hari ini, silakan mungkin ada bapak.
Oke. Ya. Iya. Iya. Eh, Memang secara prosentase, eh, kalau melihat dari kenyataan bahwa seorang narasumber atau presentator itu ya yang paling banyak itu karena profesi, itu kan sebagai guru, sebagai dosen itu kan memang pekerjaannya itu gitu. Ya, jadi artinya sudah ada kepastian bahwa seseorang itu pasti harus menjadi presentator karena sebagai profesi gitu. Nah, itu kalau prosentase ya pasti 100% itu. Jadi seorang guru, seorang dosen itu menjadi presentator gitu, menjadi narasumber itu sudah 100%. Tetapi dari kita itu yang kedua adalah pimpinan. Ya, pimpinan itu artinya bukan mesti top pimpinan. Karena di satu organisasi itu pasti ada top manager atau top leader, kemudian middle leader gitu ya, sampai pada pimpinan yang paling lini bawah itu harus ya, jadi belajar untuk bisa menjadi katakanlah presentator ya. Tetapi ada juga yang memiliki bakat ya, jadi bakat sebagai orator ya. Saya punya teman pengalaman ya, itu pendidikannya tidak sampai ke S1 atau enggak, cuma SMA gitu. Tetapi karena dia memang punya bakat menjadi orator gitu, nah dia memang akhirnya juga menjadilah. Ini prosentasenya tentu agak relatif kecil gitu ya. Tetapi yang tadi 100% itu profesi, yang 50% itu pemimpin, kemudian mungkin 25% karena bakatnya menjadi orator atau menjadi presenter. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Banyak ini ibu-ibu ini ya. Ya. Marah-marah, nggak kayak gitu. Tapi kalau di depan umum itu biasanya ada yang kayak singgung, gitu marah, terus saya udah ditunjuk-tunjuk, gitu. Kita mau berbicara Ya. Ya, terima kasih. Jadi memang kita ini kan tadi tugas atau fungsi sebagai presentator, kemudian narasumber itu kan memberikan satu pemahaman, ya. Nah, tentu pada saat kita ini memberikan satu penjelasan, itu memang namanya orang kan pikirannya tidak sama. Padahal kita mengarahkan ke sini ada satu dua yang memang tidak setuju. Nah, kalau ada sesuatu yang kira-kira terjadi seperti itu kita harus menganggap bahwa itu suatu kewajaran. Artinya wajar itu dari sekian banyak orang, pasti nanti ada yang tidak setuju. Dan itu sudah disiapkan tadi, makanya saya berikan harus menyikapi respon dari audiens itu harus sabar dan telaten, karena memang seperti itu. Ya, jadi ada yang ya sampai protes menunjuk-nunjuk gitu, itu memang sudah wajar. Tetapi kalau jumlahnya itu tidak terlalu banyak,
dan kita bisa menilai kan kalau ini sebetulnya audiennya itu paling ya cuma 1-2 orang itu yang tidak setuju gitu. Nah, nanti kalau memang terpaksa kita harus berbicara 4 mata aja. Jadi tidak harus di muka itu supaya gini. Kalau dulu ada namanya sering ada ISQ itu ya. Dulu waktu yang tahun-tahun 2000-an itu kan dulu ceramah ISQ itu kan satu arah, ya. Tidak pernah terus ada tanya jawab gitu. Mungkin kalau sekarang udah ya. Tetapi dulu enggak pernah. Kenapa? Ini kan karena menghindari orang-orang yang ya dalam tanda kutip ekstrim tadi itu. Karena apa? Dari sekian ratus orang itu pasti ada yang tidak menyetujui. Kalau nanti diberi kesempatan untuk bertanya, itu bisa mengobrak-abrik sesuatu yang sudah ditata mulai dari pagi 2 hari kita menata sampai dibikin gelap, dibikin nangis, dibikin ini gitu ya. Nah, nanti kalau ada dibuka pertanyaan bebas, nanti ada orang 1-2 yang sebetulnya orang ini adalah ekstrem, sebetulnya malah tidak baik. Tapi begitu nanti itu diberi kesempatan bicara, ngobrak-ngabrik itu yang kita bangun mulai 2 hari itu hancur semua gitu loh. Sehingga kalau ada seperti itu mungkin kita harus tetap bersabar, kemudian dijawab, tetapi bukan nanti, itu pertanyaan itu nanti saya jawab di luar forum ini, jangan. Tapi dikasih penjelasan sedikit, nanti tambahannya gitu, nanti akan saya jelaskan setelah acara ini selesai. Saya sangat tertarik sekali dengan pertanyaan panjenengan gitu. Nah, nanti orangnya supaya juga ini, karena orang-orang yang ekstrim itu kadang-kadang kalau dilem itu dipuji ya, dipuji di depan umum itu rodok mendel itu, rodok ngelendeh gitu ya. Nah, itu memang ini harus punya taktik strategi gitu. Nah, kemudian tadi dibicarakan bahwa kalau bicara di forum sama di ini itu cuma ngomong-ngomong pendekatan itu memang bisa juga. Jadi gini, belum tentu orang yang kalau ngomong-ngomong tidak formal itu kita bisa bicara gitu ya, bisa ngomong itu bisa banyak ngomong kita gitu. Ceritanya malah paling banter dewe. Ya, tapi begitu coba sampean ngomong ngono nang ngene forum sing resmi ngono. Mulai gelagapan itu ya. Nah, oleh karena itu saya juga sangat ini. Jadi kalau tidak bisa lewat forum formal resmi gitu, jadi pendekatannya memang lewat non formal seperti itu, ngomong-ngomong ya sambil makan, ya sambil camian apa begitu, itu juga bagus sekali gitu. Ya. Nggih, terima kasih. Itu mungkin kalau masih ada ini mungkin ada. Oh ya. Iya. Ya. Ya, yang pertama itu harus paham bahwa yang namanya perhatian itu tidak pernah ada yang sama gitu. Jadi kita ini semua berbeda. Ya, contohnya siapa? Kita belajar dari Allah. Allah itu tidak pernah melihat manusia itu sama. Dia akan melihat dari ketakwaannya. Ya. Jadi kalau dia takwa, pasti lebih disayangi. Rodok takwa, rodok gak disayangi. Lah kalau tidak takwa, tidak disayangi, kan gitu. Jadi memang Allah itu juga adil tapi memberikan kita sesuatu tidak sama. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Jadi kalau sekarang ada dosen pimpinan ya yang berbuat seperti itu sebetulnya melihat efeknya. Kalau efeknya ternyata tidak baik terhadap teman-temannya, ya tentu dosen itu tidak melakukan secara frontal gitu, artinya secara terbuka gitu.
Ya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dosen itu tetap dia akan perhatian kepada mahasiswa yang mungkin perhatian betul terus gini. Itu memang tidak bisa dihindari, tetapi jangan ditunjukkan gitu. Sama seperti kalau pimpinan di tempat kerja juga begitu. Saya senang dengan Bapak ini karena apa? Rajin sekali ini. Pasti saya akan perhatian itu. Tidak mungkin saya dengan yang nun sewu, Pak Fajar, umpama ini Pak gitu. Panjenengan rodok males gitu ya. Saya ndelok wis wah iki arek iki perkara tok isine gimana. Waduh, kan gitu. Tapi kalau Bapak enggak. Jadi cara ngomong kita juga agak berbeda gitu. Cuma kalau kita ini sebagai pimpinan kan harus membawai banyak orang yang sifatnya itu berbeda-beda. Bagaimana kita tidak sampai membuat situasi suatu tidak kondusif gitu. Ya, jadi intinya mungkin kalau seperti itu Mbak, jadi yang pertama itu harus dipahami supaya kita ini paham betul bahwa kalau dosen berbuat seperti itu kita bisa menyadari gitu. Iya, mencene wong iku gak podo. Kan gitu. Nah, ini yang harus disadari. Sama dengan Allah itu kenapa kok ngasih orang itu rezekinya akeh banget ini. Awake golek gemangan sesuai repot kan gitu. Nah, ini persis sama seperti itu sehingga kita harus bisa mensyukuri untuk kita, artinya untuk di sisi kita. Tetapi di sisi dosennya itu harusnya tidak berbuat seperti itu supaya tidak mengecewakan teman-teman yang lain. Justru malah bagaimana kita memberikan semangat supaya paling tidak teman yang rajin tadi dipakai sebagai role model gitu. Tetapi jangan sampai merendahkan yang lain sehingga justru malah dia akan kecewa, kemudian semangatnya drop dan lain sebagainya. Mungkin begitu. Tapi yang penting tadi gini, kita sadari dulu bahwa tidak ada orang yang bisa berbuat sama. Allah saja juga tidak mempersamakan kepada kita gitu. Yang tidak baik dia lebonin rokok. Ya, nggak ada yang sama gitu. Ya, jadi apalagi kita ini tidak pernah ada yang diberi sesuatu yang sama. Ada yang diberi sesuatu sama oleh Allah. Tidak ada. Jenengan 24 tahun, urung karuan gitu. Ya, saya sudah. Jadi nanti tidak sama gitu ya. Jadi umur, rezeki, wajah juga tidak pernah sama. Jadi itu yang harus kita sadari. Makanya kita harus ada pondasi ya spiritualitas yang namanya bahwa adil itu justru yang berbeda. Adil itu justru yang tidak sama. Itu yang harus kita pegang. Sehingga kita ini bisa menerima kalau ada orang kebetulan bersikap seperti itu. Mbak, terima kasih ya. Oke, mungkin ada lagi? Kalau ini nanti ini Profesor mau nambahkan ini. Enggak. Ya. Ya, saya tambahkan sedikit saja. Tadi sudah lengkap sekali. Siap untuk. Ya, enggak begitu banter. Ini baru kerja. Saya sudah dengar. Akan lagi sedikit saja. Dapat narasumber yang profesional. Tambahan sedikit saja. Dalam materi ada namanya utama, ada kunci utama itu ini gagasan. Nah, kunci itu bisa dijelaskan dan contoh. Maka kita kunci utama contoh. Nah, teman kita itu kita enggak. Kunci utama kita enggak. Bentuknya apa? Berarti kan utamanya apa? Enggak. Buktinya apa? Nah, bukti kita apa yang baru kita tahunya waktunya ada. Kalau waktunya sedikit, waktunya kalau banyak, kita masih banyak. Nah, jadi satu enggak, sedikit. Oh iya. Itu apa? Streaming YouTube. YouTube.
Malang. Harga cangkul di Malang Permisi. 15.000. Jadi beli 10 kilo, beli besi 10 kilo plus otaknya orang Malang harganya 15.000. Jadi otaknya orang Malang harganya 5.000. Besi itu dibeli oleh Jepang hanya 10.000, dijual jadi komputer harganya 6 juta. Jadi otak kita harganya berapa? 10.000, orang Jepang 5 juta 11.000. Ah, itu kan butuh rendah lagi. Oh iya rendah ya. Ini contoh butir utama dan butir pendukung. Nah, butir pendukung ini bisa tergantung pada audiens. Kalau audiensnya intelektual, pakai kan kita sudah pernah belajar ada 11 teknik. Ada asosiasi, ada partisipasi, ada eye signifiers, ada testimonial device. Testimonial itu apa? Pendapat ahli. Itu testimonial. Pendapat yang berpengalaman. Gunakan 11 teknik yang sudah kita pelajari selama waktu pelatihan dulu. Asosiasi, partisipasi, eye signifiers, testimonial device. Itu namanya butir pendukung. Semakin banyak butir pendukung, semakin orang yakin adunya kita. Tidak tambah sedikit, ada butir utama dan butir pendukung. Semakin lengkap, banyak waktu dibuat satu lebih. Banyak audiens. Kalau ada orang mulai orang desa sampai ilmuwan, orang desa kasih contoh yang konkret, ilmuwan kasih pakai testimonial device. Saya kira itu saja tambahannya dari saya, sehingga presentasi kita itu menarik bagi semua audiens. Itu hanya sekedar tambahan sedikit saja untuk menambah. Tapi bukunya mestinya dia 3 jam ini, tapi dia jadi dilimpaskan sedikit, saya tambahkan sedikit. Saya kira gitu, udah cukup pas jam 5, jam 6 kita selesai. Nah, kita istirahat. Nah, minggu depan akan ada, aduh lupa saya namanya, sudah siap. Ini sekarang kali ini kebetulan ada yang jadi instruktur, perlu yang sudah pengalaman ratusan kali. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya yang baru datang tuh sudah berapa kali datang ditulis sudah berapa kali datang di belakangnya. Joko baru 3 kali atau 4 kali. Nanti kalau sudah 10 kali akan dapat hadiah. Kata hadiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pacar datang enggak Pak? Ganti gonta-ganti itu saya inventarisir itu ya. Oh ini ya, itu. Kemudian buku saya juga ada judulnya Mengenali Karyawan Beling gitu ya. Wah itu juga gitu. Saya banyak karyawan saya yang beling-beling gitu. Tak cuma adat gitu, tak jadikan buku ini Pak. Bagaimana cara ngatasi lah. Jadi banyak di prakteknya ya. Jadi ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik ya. Jadi memang ini persyaratan gitu supaya kita bisa menjelaskannya bisa enak, bisa sambung gitu ya. Tetapi ini memang harus maksud saya bukan harus, kan ada orang yang sejak ini sudah bisa bicara gitu. Saya yakin Pak Profesor ini sejak kuliah mungkin sudah banyak bicara, tapi saya enggak. Saya jadi tidak bisa bicara, Pak. Sekarang aja pun, ya karena ini memang sudah kadung terpaksa dulu terus diluwatih mau enggak mau, ya akhirnya sedikit-sedikit bisa bicara ini. Tapi intinya saya dulu tidak bisa. Artinya apa? Artinya orang tidak harus bakat bicara. Asal mau berlatih, itu bisa. Jadi saya mulai dari sekolah SMP sampai jadi mahasiswa lulus, tidak pernah ikut organisasi, tidak pernah bicara di muka orang lain, gitu. Nah, baru saya kerja, itu karena terpaksa harus memberikan penjelasan kepada karyawan, mulailah belajar bicara di situ gitu. Jadi tidak harus. Makanya teman-teman saya kuliah itu kalau saya sekarang bisa jadi pemateri atau penceramah itu heran gitu. Apalagi nulis buku, itu heran. Itu loh, sekarang kok jadi penulis. Lah dulu kuliah itu ya rodok plonga-plongo. Wah gitu. Jadi gak wani ngomong, gak wani itu kok sekarang jadi itulah. Ini karena proses dari belajar tadi itu ya. Jadi bagaimana bisa berkomunikasi terus memiliki kredibilitas yang lebih, maksudnya jadi kredibel itu banyak ke attitude-nya ya gitu. Jadi kalau kita ini umpamanya saja jadi pemimpin, ya mohon maaf kurang baik perilakunya, kayak ceramah ya diguyu tok gitu loh. Jadi narasumber lah ngomong tok ya.
Penggayaane wis ngono iku anu wah gitu. Jadi orang itu harus punya kredibilitas. Makanya sulit sekali ya. Artinya lebih sulit kita ini ngomong di komunitas kita daripada di orang lain. Kalau Bapak kan enggak tahu kelemahan saya. Ya. Pasti manduk-manduk. Iya beneran. Ya. Tapi kalau saya di komunitas kan orang tahu bagaimana saya. Tetapi alhamdulillah setiap buku saya terbit waktu saya masih kerja, itu saya bagi kepada karyawan saya. Jadi kalau saya sampai nulis tidak sesuai, waduh, ini kok sudah, enggak kan ini ya, ingat saya sampai jam 6 kok. Ya, baik, jadi memiliki kredibilitas itu maksud saya memiliki kelebihan gitu ya, terutama di perilaku, attitude kita. Supaya apa? Supaya yang kita sampaikan itu bisa efektif gitu. Kemudian yang keempat, mampu beradaptasi tentu ya, karena kita seringkali berbicara di depan ya, kadang-kadang kan diundang ke bank gitu ya, kita harus bisa beradaptasi ke masalah-masalah yang terkait dengan perbankan gitu. Kemudian memiliki hasil karya tulis, kalau bisa ini, tapi tidak harus gitu ya. Tetapi kalau punya itu karena begini. Saya sendiri sebetulnya tidak suka. Saya pada waktu itu konsultasi dengan beberapa ulama. Apakah perlu saya ini kalau memperkenalkan diri, itu saya tunjukkan bahwa saya pernah pengalaman sekian, terus kemudian punya buku sekian itu, apakah itu tidak riak gitu. Saya khawatir nanti mubazir, karena saya bicara maksudnya supaya bernilai ibadah, tetapi justru karena saya menunjukkan bahwa saya mengarang 115 buku dan lain sebagainya, itu menjadi riya. Dan akhirnya tidak diterima, itu yang saya khawatirkan. Tetapi ulama itu mengatakan, tidak apa-apa Bapak, gitu. Karena apa? Karena orang itu akan lebih efektif, itu kalau tahu bahwa yang bicara itu siapa. Karena orang kita ini bukan melihat apa yang dibicarakan, tetapi siapa yang bicara. Nah, kalau kita ini enggak ini menunjukkan ini kan orang sopo sih iki ngomong kayak ngono kan. Nah, tetapi kalau tahu begitu paling tidak akan mempengaruhi. Ya, mohon maaf saya pernah diundang di Universitas Trisakti, ya, yang di situ profesor. Saya gemeter rodoan Pak kan. Karena ada orang kenal saya, Pak, ini Bapak ini bagus ini buku-bukunya banyak. Udah gini aja. Besok ceramah di Pak, di Trisakti karena ada ulang tahunnya. Waduh, saya sebetulnya udah mohon maaf karena saya bukan orang akademisi gitu. Nanti ceramah di mukanya profesor, doktor kan saya diketawakan. Oh tidak Pak, tidak gitu. Ini lumayan, ini luar biasa. Justru ini yang tidak pernah dibicarakan di sana Pak gitu. Akhirnya saya, bismillah Pak. Nah, tadinya karena grogi saya ngomongnya ya rodok ini, tapi begitu saya memperkenalkan diri gitu, lah nun sewu. Begitu waktu itu masih kira-kira berapa ya buku saya kira-kira masih belum ada 100 gitu. Ya. Saya tunjukkan gitu, tepuk tangan. Nah, akhirnya ini menerima kan gitu. Nah, saya rodok lego jadi ngomongnya lebih lancar gitu. Karena apa? Nah, kalau yang namanya dosen di perguruan tinggi terus tahu orang-orang buku itu, waduh, itu salut gitu ya. Jadi rodok berani saya. Terus akhirnya saya insya Allah bisa lebih tatak kalau kita bicara di perguruan tinggi gitu. Baik, persiapan mental yang kedua. Ini baru 2 ini. Ada 10 kan? Ya. Ya. Persiapan mental. Yang penting nanti sebelum jam 6 sudah selesai kan. Ya, jam 6 kurang seperempat karena ada tanya jawab. Yakinkan diri kita itu bisa. Jadi kalau kita mau bicara, terutama yang pertama gitu, yang awal-awal gitu, seperti kemarin Pak Sugeng ya, yang minggu lalu itu dipaksa sama profesor itu harus berani lah. Itu juga pengalaman yang luar biasa. Nanti kan kita tahu bahwa kurangnya di sini gitulah. Kita akhirnya akan belajar gitu ya. Jadi kemudian anggap audien ini bodoh gitu. Maksudnya bukan nganggap bodoh secara serius, tapi perasaan kita ya. Kalau sekarang saya berdiri sini sama profesor ya enggak ada seemput-emputnya saya gitu. Tapi saya nganggap bahwa semuanya ini bodoh gitu. Maksudnya supaya saya berani gitu ya. Yang kedua,
kalau menghadapi orang bodoh, saya menjelaskannya itu lebih detail gitu, lebih supaya jelas gitu, ya. Karena kalau saya nganggap pinter semua, saya membaca saja, bapak gitu pasti sudah pinter ini. Nah, belum tentu bisa memahami gitu. Kemudian percaya diri, ya percaya diri itu apa sih? Percaya diri itu meyakini bahwa hidayah, bukan hidayah apa? Nikmat Allah berupa potensi, kekuatan, pikiran dan lain sebagainya itu mampu untuk mengatasi kendala-kendala. Itu namanya percaya diri. Percaya diri yang tetap melibatkan Allah. Ya, kan seringkali itu orang percaya diri tapi tidak melibatkan Allah. Seolah-olah dia itu pinter. Contoh umpamanya saja, kan banyak itu yel-yel. Pasti bisa. Kita pasti bisa gitu lah. Itu kan meremehkan Allah itu, ya. Ya, Allah itu dikemanakan itu. Ya, ada lagi itu yang ngomong, kita ini sudah menyelesaikan 99% proyek ini. Tinggal 1%, itu biar dikerjakan oleh Allah. Loh, Allah cuma 1% itu, ya apa sih? Masa Allah itu tambah 1%? Wah, mestinya itu ya 99% itu Allah. Karena kita ini bisa berdiri, bisa melihat, bisa bekerja. Ini karena Allah, gitu loh. Lah kok malah Allah 99% sudah kita selesaikan proyek ini. Tinggal 1% saja. Itu pekerjaannya Allah katanya. Waduh, ini namanya ya mengecilkan peran Allah itu ya. Kemudian nekat dan berani ya. Nekat dan berani ini penting gitu. Kemudian yang ketiga penguasaan medan ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau ceramah gitu, kalau kita kan sudah tahu ya di masjid ini. Tapi kalau umpamanya baru, ya itu harus penguasaan medan. Jadi disurvei tempat lokasinya ya. Tempatnya kayak apa, terus tatanannya. Ya, yang pernik-pernik meja, ketahui karakter, terutama audiennya. Jadi audiennya seperti apa? Siapa gitu? Apakah generasi muda atau generasi tua atau campur atau apa? Bagaimana? Lah itu nanti kita bisa bagaimana kita nanti bicara gitu. Kemudian tatanan meja kursi ini juga sangat mempengaruhi. Jadi kemarin hari Jumat itu saya ikut teman kebetulan yang bicara teman saya mengenai waris itu di Masjid Muhajirin di Araya. Tapi karena masjidnya itu besar sekali, ya waktu itu besar. Kemudian layarnya sama ini jauh sekali gitu. Wah ini saya pikir nggak cocok. Iya tapi sudah nggak bisa saya rubah. Saya datang gitu, loh yang datang itu kan minggir-minggir begini Pak ya. Tapi itu karena besar ya. Jadi jauh, jadi tulisan ini tidak kelihatan. Padahal kita ini maksudnya membuat layar ini supaya kita ini ada dua hal. Satu mendengarkan, satu melihat, gitu ya. Jadi layar ini harus dilihat karena layar ini berat. Kan kita sorong-sorong ngadakan layar ini, membuat presentasi ini supaya dibaca, supaya bisa membaca orang itu. Karena ada dua tadi dari pendengaran, dari melihat itu. Jadi lebih efektif nanti. Jadi tatanan meja kursi juga perlu. Tapi kalau kecil gini kan ya sudah pasti bisa gitu. Peralatan dan pernik-perniknya ya tadi sudah disiapkan gitu. Jadi jangan sampai nanti peralatan-peralatan itu justru mengganggu. Karena begitu di tengah-tengah presentasi terus kemudian ada gangguan dan lain sebagainya. Ini akan mengganggu konsentrasi audien itu. Kemudian sound system keras dan jelas ya. Terus LCD proyektor ini sudah luar biasa ini, jadi sudah bagus sekali. Kemudian etika dalam presentasi, berbicara dengan jelas dan tegas gitu. Kemudian mampu menghargai dan mengelola waktu. Makanya ini luar biasa. Jadi saya sering kedodoran di waktu, biasanya kurang. Ini karena ada jam di muka, jadi bisa ngatur ini. Kemudian menggunakan bahasa yang netral. Maksud saya bahasa yang netral, kalau di masjid ya, kalau bahasa Arab kan sudah biasa gitu ya. Tetapi mungkin bahasa-bahasa yang lain, bahasa Inggris, bahasa ini, kalau bisa itu dihindari supaya apa? Supaya orang itu semua kan tidak pinter bahasa Inggris gitu ya. Tetapi karena seringkali pembicara itu supaya dianggap top gitu, wah pinter itu. Pinter itu. Tapi aku gak pati ngerti aku. Nah, gitu. Ya jadi ya yang netral maksudnya supaya dimengerti gitu ya. Jadi kalau saya bicara di
Jakarta pakai bahasa Jawa dan lain sebagainya, ya mungkin orang nggak ngerti gitu. Ya, tetapi kalau di Malang masih tidak memaksa opini pribadi yang bersifat politis, ya karena ceramahnya tidak dipolitik. Tapi kalau pas rapat di partai ya nggak apa-apa gitu. Ya. Terus tidak hoax, kemudian berpakaian yang rapi dan menarik. Ya. Kemudian wajah tetap ceria, murah senyum meskipun ada masalah. Ya, pada waktu kita ceramah ya ndak boleh terus Pak kok kelihatannya muram terus, yo mari tukaran karo bojoku ki mau berangkat, wah ya ndak boleh ya. Ya, baik. Yang kelima, tampilan presentasi yang menarik ya. Jadi yang pertama visualisasi yang menarik, gambar, grafik, video, background dan slide sebagainya itu supaya bagaimana bisa jelas ya dilihat oleh audiens gitu. Kemudian jangan terlalu ruwet, maksudnya banyak terlalu hal-hal yang ini sehingga audiens itu tidak tahu mana yang dijelaskan itu gitu. Kemudian tulisan harus jelas dalam jarak 10 meter harus masih bisa dibaca. Kemudian gunakan warna-warna yang tajam supaya bisa jelas. Kemudian runtut dan sistematik gitu. Kemudian yang keenam, teknik penyampaian presentasi. Nah ini yang penting. Yang pertama, surprise 5 menit pertama. Ini maksudnya, jadi kalau kita ini ceramah setelah memperkenalkan diri dan lain sebagainya, itu buat sesuatu yang karena begini, kalau kita ceramah di masjid ini, yang hadir ini kan pasti memang ada niatan untuk mengikuti gitu ya, dan berantusias gitu. Jadi tidak perlu diadakan ice breaking pun sudah memang perlu. Tetapi kalau panjenengan memberikan ceramah katakanlah di suatu pertemuan itu kan apalagi kalau itu di perusahaan kemudian karyawan diundang gitu. Karyawan itu kan belum tentu seneng itu diundang itu. Iya, iki opo ae iki acara ngene. Rasa-rasen gitu lah. Ini harus dibuat sesuatu yang menarik dulu gitu. Apa gitu. Jadi kalau saya tadi contohnya saya kasih kuis gitu. Ya, begitu saya kasih kuis kan Bapak Ibu jadi wah ada ya rada guyu-guyu gitu. Nah, ini membuka supaya kita ini mudah nanti untuk menerima gitu ya. Gitu. Jadi 5 menit. Terus kemudian perkenalan yang wajar tadi sudah. Kemudian wajah ceria tetap menatap audiens. Kemudian posisi berdiri mobil ke audiens. Jadi memang agak berbeda. Jadi kalau kita ceramah duduk saja dengan berdiri ini memang agak berbeda. Tetapi mungkin karena kadang ceramah agama itu harus duduk ya duduk. Tetapi kalau sifatnya agak umum gitu lebih enak. Karena kalau mohon maaf kalau ini kan di masjid ya. Kalau ini kursinya panjang ke situ, ya harus ya jalan-jalan gitu ke sana kemari gitu. Supaya orang tidak apalagi kalau ada yang kelihatan ngantuk gitu ya. Itu saya dekati pasti gitu ya. Ngantuk terus kemudian saya ajak diskusi malah begitu. Ya, supaya tidak ngantuk. Jadi kalau bisa sepanjang masa presentasi itu orang tidak bosan ya. Seperti profesor ini jalan-jalan kemana gitu. Jadi wah mesti orang nggak akan ngantuk gitu ya. Ada nanti kemudian komunikasi 2 arah. Jadi saya bisa tadi kan sudah 2 arah. Panjenengan menjawab itu kan sudah 2 arah. Nanti kalau ada pertanyaan langsung diacung, kemudian itu juga sudah 2 arah gitu. Kemudian tampilan yang atraktif gitu. Kemudian penjelasan lugas jelas ya, berbicara dengan santun dan antusias. Kembangkan juk-juk. Jadi kalau bisa memang kalau juk itu kan sesuatu yang normal dibelokkan gitu kan orang sudah ketawa gitu. Ya, itu teorinya. Ya, teorinya Cak Lontong itu begitu. Ya. Kemudian yang ke-7 mengelola respon audiens ya. Jadi audiens itu kan responnya itu kan dari pertanyaan. Nah, pertanyaan itu saya sampaikan bahwa ada 3 macam pertanyaan. Yang satu itu memang benar-benar belum jelas. Ya, pertanyaan yang pertama, tipe model pertanyaan yang pertama itu memang betul-betul tanya kurang jelas. Yang kedua, itu pertanyaan membandingkan dengan pendapatnya. Ya, coba saya tanya, cocok enggak dengan pendapat saya. Nah, yang ketiga ini yang membahayakan. Ngetes gitu.
Ya, kalau sudah ngetes ini ya rada berat ini. Ya, tapi nggak apa-apa, dijawab dengan sabar dan telaten, tetap tersenyum, ya tidak emosi, kemudian dijawab secara santun, terpaksa dijawab secara pribadi kalau memang itu jawaban itu apa ya tidak pantas disampaikan di umum, nanti kita bicarakan secara pribadi di luar. Kemudian tetap ya dengan kesan yang baik. Jadi jangan sampai ada kesan marah kemudian ini. Kemudian yang kedelapan, mengakhiri presentasi. Ya, ya kesimpulan yang mengerucut. Jadi ada satu kesimpulan begitu. Kemudian kata akhir yang berkesan. Tetap ya tatap mereka dengan ceria. Kemudian berterima kasih dan permohonan maaf. Ya, ini sudah ke-9. Cara membuat materi training. Nah, ini mungkin yang agak sedikit sulit gitu ya. Itu kumpulkan referensi yang terkait dengan topik. Jadi kalau saya dulu membuat presentasi itu kan hampir sama juga membuat buku gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang ada gitu, kemudian kita ya mohon maaf kalau saya kan berdasarkan pengalaman gitu. Kalau di buku saya, di belakang itu ada tulisan daftar pustaka atau referensi. Itu kadang-kadang hanya syarat saja, buku gak ono daftar pustakanya. Nah, kadang-kadang begitu. Tetapi sebetulnya saya banyak terinspirasi dari praktek-praktek. Ya, seperti tadi contoh, umpamanya saja bagaimana menjadi pemimpin yang mempesona gitu ya. Itu mestinya seorang pemimpin itu harus seperti ini, saya catat, ketemulah yang namanya daftar isi. Ya, setelah itu baru. Nah, seperti ini juga begitu, membuat materi training itu kan juga begitu. Ini apa ya kira-kira urut-urutannya bagaimana? Ya, sedikit-sedikit membaca referensi gitu untuk bisa membandingkan supaya tidak terlalu jauh dengan teori yang ada gitu. Ya, tapi kalau nanti kita ini teori tok gitu, ya kita terus belajar gitu. Teorinya gini, tetapi bagaimana sebetulnya praktek di lapangannya itu bagaimana gitu. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan apa, itu mudah gitu. Kemudian buat intisarinya dari bahan yang telah dikumpulkan dan buat poin-poinnya saja gitu ya, supaya gampang gitu. Kemudian lengkapi dengan gambar dan foto untuk bisa memperjelas pemahamannya. Kemudian usahakan tulisan dan gambar jelas, dan baca ulang apakah materi sudah cukup. Kemudian yang ke-10, terakhir, membangun motivasi supaya kita ini semangat menjadi narasumber. Yang pertama, profesi narasumber adalah profesi mulia. Artinya kita karena menularkan ilmu ya kepada orang lain. Kemudian narasumber adalah kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Karena apa? Seperti Profesor Janalis, saya, ini bapak-bapak, ini kan sudah umur 70, ini kan tinggal tunggu telepon malaikat Israel saja tuh. Ya. Kalau yang muda-muda seperti masnya ini, tapi ya jangan dikira kalau ini masih lama ya, belum tentu gitu loh ya. Ya. Sekarang panjenengan berapa umurnya? 23 ya. 23. Kalau ke 70 kan masih lama gitu. Wah, suwi lah aku. Suwi lek sampean panjenengan cepet rodoan, tapi lek aku suwi. Belum tentu gitu. Ya, siapa tahu cuma 24 gitu. Iya kan? Iya. Kalau saya profesor ini kan memang sudah panjang, jadi sudah alhamdulillah sampai 70 gitu. Ya, cuma ini bedanya kalau panjenengan itu 50-50 ya. Kalau saya, kemungkinan besarnya sudah 90%, bukan 50-50 lagi. 90%, karena apa? Wong sudah 70 lebih itu kan sudah tinggal kapan ini ditelepon itu. Kalau jenengan masih ya bisa tidak kan gitu ya. Kemudian masih ada satu tadi yang ini. Yang kita dapatkan dalam kegiatan sebagai narasumber itu yang pertama rezeki. Rezeki itu bukan berarti harus uang harusnya, tapi satu kebahagiaan itu kan juga rezeki. Jadi bagi seorang narasumber, jadi memberikan materi seperti ini, itu kebahagiaan yang luar biasa gitu. Jadi saya itu justru yang paling membahagiakan itu kalau pas memberikan ceramah seperti ini gitu.
Jadi utang, permasalahan dan lain sebagainya itu lupa semua gitu. Karena ya ini membahagiakan sekali. Kemudian yang kedua adalah pahala. Jadi nanti pada suatu saat mungkin ada kesempatan lagi saya ingin menyampaikan hakikat kerja itu. Ya. Jadi intinya kerja itu kan begini. Kita ini melakukan sesuatu seperti ceramah beginilah. Itu kan dapatnya dua. Satu itu rezeki dalam bentuk kebahagiaan, ya. Terus yang kedua itu pahala itu. Nah di tempat kerja itu pahala itu jarang dipikirkan gitu. Coba anak muda-muda ini kalau ditanya, sampean kerja golek apa? Mesti nanti kan ya golek duit, golek bayaran kan gitu. Tidak pernah bilang kalau ditanya, oh kalau saya kerja ini cari pahala, itu enggak pernah. Tapi kalau sholat ditanya, kamu sholat apa? Ya golek pahala kan gitu. Nah ini bedanya. Nah oleh karena itu harus dipahamkan bahwa bekerja ini adalah ibadah. Bagaimana kita merubah mindset kita, ya supaya kita ini betul-betul kalau bekerja ini seperti kalau kita beribadah sholat. Saya kira itu jadi intinya kalau kita menjadi presenter atau narasumber, yang pertama itu syaratnya tadi kan harus ada keberanian, kemudian persiapan mental. Kemudian bagaimana kita pada saat presentasi itu bisa menarik, terutama yang pertama tadi, 5 menit pertama itu menentukan sekali karena apa? Karena supaya audien ini bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan begitu. Ya, kemudian juga materi-materi harus kita susun sedemikian rupa sehingga bisa menjelaskan justru, bukan malah membingungkan. Saya kira itu untuk kali ini, mudah-mudahan, ini mungkin kalau Bapak Ibu kepingin ada ini materi-materi video-video saya, konten-konten di Facebook atau di YouTube saya banyak gitu, membuat konten-konten gitu, bisa dicatat ini channel saya, di TikTok juga ada, cuma ini bedanya kalau ini ada spasinya, ini gandeng gitu aja. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya dari hari ini disampaikan langsung oleh Bapak Sitno, alumni Belgia. Ya betul ya, motivasi banget nih. Saya juga jadi motivasi yang lanjut S2. Kalau tadi disebutkan 24 ya belum siap Pak, saya masih dulu, masih mau nikah dulu. Gitu ya. Oke, itu ada Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, silakan di follow, subscribe, share akun Instagram, akun sosmednya Bapaknya. Oke. Sesuai tadi yang saya arahkan, kami buka 3 sesi tanya jawab. Waktu itu masih ada 1 hadiah ya Pak. Iya, iya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan ingin bertanya materi tentang hari ini, silakan mungkin ada bapak. Oke. Ya. Iya. Iya, memang secara prosentase kalau melihat dari kenyataan bahwa seorang narasumber atau presentator itu ya yang paling banyak itu karena profesi, itu kan sebagai guru, sebagai dosen itu kan memang pekerjaannya itu gitu. Ya, jadi artinya sudah ada kepastian bahwa seseorang itu pasti harus menjadi presentator karena sebagai profesi gitu. Nah itu kalau prosentase ya pasti 100% itu. Jadi seorang guru, seorang dosen itu menjadi presentator gitu, menjadi narasumber itu sudah 100%. Tetapi dari kita itu
Yang kedua adalah pimpinan. Ya, pimpinan itu artinya bukan mesti top pimpinan. Karena di satu organisasi itu pasti ada top manager atau top leader, kemudian middle leader gitu ya, sampai pada pimpinan yang paling lini bawah itu harus ya, jadi belajar untuk bisa menjadi katakanlah presentator ya. Tetapi ada juga yang memiliki bakat ya, jadi bakat sebagai orator ya. Saya punya teman pengalaman ya, itu pendidikannya tidak sampai ke S1 atau enggak, cuma SMA gitu. Tetapi karena dia memang punya bakat menjadi orator gitu, nah dia memang akhirnya juga menjadi lah. Ini prosentasenya tentu agak relatif kecil gitu ya. Tetapi yang tadi 100% itu profesi, yang 50% itu pemimpin, kemudian mungkin 25% karena bakatnya menjadi orator atau menjadi presenter. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Banyak ini ibu-ibu ini ya. Ya. Itu mendekati teman-teman itu untuk mengajar juga. Ya enggak sampai berorasi di depan. Kalau cuma berorasi di depan itu di depan kelas itu biasanya enggak ada yang marah-marah, enggak ada gitu. Tapi kalau di depan umum itu biasanya ada yang kayak gitu marah, terus saya kemudian ditunjuk-tunjuk gitu. Ya, terima kasih. Jadi memang kita ini kan tadi tugas atau fungsi sebagai presentator, kemudian narasumber itu kan memberikan satu pemahaman, ya. Nah, tentu pada saat kita ini memberikan satu penjelasan, itu memang namanya orang kan pikirannya tidak sama. Padahal kita mengarahkan ke sini ada 1-2 yang memang tidak setuju. Nah, kalau ada sesuatu yang kira-kira terjadi seperti itu kita harus menganggap bahwa itu suatu kewajaran. Artinya wajar itu dari sekian banyak orang, pasti nanti ada yang tidak setuju. Dan itu sudah disiapkan tadi, makanya saya berikan harus menyikapi respon dari audiens itu harus sabar dan telaten, karena memang seperti itu. Ya, jadi ada yang ya sampai protes menunjuk-nunjuk gitu, itu memang sudah wajar. Tetapi kalau jumlahnya itu tidak terlalu banyak, dan kita bisa menilai kan, kalau ini sebetulnya audiensnya itu paling ya cuma 1-2 orang itu yang tidak setuju gitu. Nah, nanti kalau memang terpaksa kita harus berbicara 4 mata aja. Jadi tidak harus di muka itu, supaya gini. Kalau dulu ada namanya sering ada ISQ itu ya. Dulu waktu yang tahun-tahun 2000-an itu kan dulu ceramah ISQ itu kan satu arah, ya. Tidak pernah terus ada tanya jawab gitu. Mungkin kalau sekarang udah ya. Tetapi dulu enggak pernah. Kenapa? Ini kan karena menghindari orang-orang yang ya dalam tanda kutip ekstrim tadi itu. Karena apa? Dari sekian ratus orang itu pasti ada yang tidak menyetujui. Kalau nanti diberi kesempatan untuk bertanya, itu bisa mengobrak-abrik sesuatu yang sudah ditata mulai dari pagi 2 hari kita menata. Sampai dibikin gelap, dibikin nangis, dibikin ini gitu ya. Nah, nanti kalau ada dibuka pertanyaan bebas, nanti ada orang 1-2 yang sebetulnya orang ini adalah ekstrem, sebetulnya malah tidak baik. Tapi begitu nanti itu diberi kesempatan bicara, ngobrak-ngabrik itu, yang kita bangun mulai 2 hari itu hancur semua gitu loh.
Sehingga kalau ada seperti itu, mungkin kita harus tetap bersabar, kemudian dijawab, tetapi bukan nanti, oh itu pertanyaan itu nanti saya jawab di luar forum ini, jangan. Tapi dikasih penjelasan sedikit, nanti tambahannya gitu, nanti akan saya jelaskan setelah acara ini selesai. Saya sangat tertarik sekali dengan pertanyaan panjenengan gitu. Nah, nanti orangnya supaya juga ini, karena orang-orang yang ekstrim itu kadang-kadang kalau dilem itu, dipuji ya, dipuji di depan umum itu rotok mendel itu, rotok ngelendeh gitu ya. Nah, itu memang ini harus punya taktik strategi gitu. Nah, kemudian tadi dibicarakan bahwa kalau bicara di forum sama di ini itu apa? Cuma ngomong-ngomong pendekatan itu memang bisa juga. Jadi gini, belum tentu orang yang kalau ngomong-ngomong tidak formal itu kita bisa bicara gitu ya, bisa ngomong gitu, bisa banyak ngomong kita gitu. Tipone malah paling banter dewe. Ya, tapi begitu coba sampean ngomong ngono nang ngene forum sing resmi ngono. Mulai gelagepan itu ya. Nah, oleh karena itu saya juga sangat ini. Jadi kalau tidak bisa lewat forum formal resmi gitu, jadi pendekatannya memang lewat non formal seperti itu, ngomong-ngomong ya sambil makan, ya sambil camian apa begitu, itu juga bagus sekali gitu. Ya. Nggih, terima kasih. Itu mungkin kalau masih ada ini mungkin ada. Oh ya. Nggih. Ya. Ya. Yang pertama itu harus paham bahwa yang namanya perhatian itu tidak pernah ada yang sama gitu. Jadi kita ini semua berbeda. Ya. Contohnya siapa? Kita belajar dari Allah. Allah itu tidak pernah melihat manusia itu sama. Dia akan melihat dari ketakwaannya. Ya. Jadi kalau dia takwa pasti lebih disayangi. Rodok takwa, rodok gak disayangi. Lah kalau tidak takwa, tidak disayangi, kan gitu. Jadi memang Allah itu juga adil tapi memberikan kita sesuatu tidak sama. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Jadi kalau sekarang ada dosen pimpinan ya yang berbuat seperti itu sebetulnya melihat efeknya. Kalau efeknya ternyata tidak baik terhadap teman-temannya, ya tentu dosen itu tidak melakukan secara frontal gitu, artinya secara terbuka gitu. Ya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dosen itu tetap dia akan perhatian kepada mahasiswa yang mungkin perhatian betul terus gini. Itu memang tidak bisa dihindari, tetapi jangan ditunjukkan gitu. Sama seperti kalau pimpinan di tempat kerja juga begitu. Saya senang dengan Bapak ini karena apa? Rajin sekali ini, pasti saya akan perhatian itu. Tidak mungkin saya dengan yang nun sewu, Pak Fajar, umpama ini Pak gitu. Panjenengan rotok males gitu ya. Saya ndelok wah iki arek iki perkara tok isine gimana. Waduh, kan gitu. Tapi kalau Bapak enggak. Jadi cara ngomong kita juga agak berbeda gitu. Cuma kalau kita ini sebagai pimpinan kan harus membawai banyak orang yang sifatnya itu berbeda-beda. Bagaimana kita tidak sampai membuat situasi tidak kondusif gitu. Ya, jadi intinya mungkin kalau seperti itu Mbak, jadi yang pertama itu harus dipahami supaya kita ini paham betul bahwa kalau dosen berbuat seperti itu kita bisa menyadari gitu. Iya, jane wong iku gak podo. Kan gitu. Nah, ini yang harus disadari. Sama dengan Allah itu kenapa kok ngasih orang itu rezekinya wakeh banget ini. Awake golek gimangan sesuai repot men kan gitu. Nah, ini persis sama seperti itu sehingga kita harus bisa
mensyukuri untuk kita, artinya untuk di sisi kita. Tetapi di sisi dosennya itu harusnya tidak berbuat seperti itu supaya tidak mengecewakan teman-teman yang lain. Justru malah bagaimana kita memberikan semangat supaya paling tidak teman yang rajin tadi dipakai sebagai role model gitu. Tetapi jangan sampai merendahkan yang lain sehingga justru malah dia akan kecewa, kemudian semangatnya drop dan lain sebagainya. Mungkin begitu. Tapi yang penting tadi gini, kita sadari dulu bahwa tidak ada orang yang bisa berbuat sama. Allah saja juga tidak mempersamakan kepada kita gitu. Yang tidak baik dia lebokin rokok. Ya, nggak ada yang sama gitu. Ya, jadi apalagi kita ini tidak pernah ada yang diberi sesuatu yang sama. Ada yang diberi sesuatu sama oleh Allah. Tidak ada. Jenengan 24 tahun, urung karuan gitu. Ya, saya sudah. Jadi nanti tidak sama gitu ya. Jadi umur, rezeki, wajah juga tidak pernah sama. Jadi itu yang harus kita sadari. Makanya kita harus ada pondasi ya spiritualitas yang namanya bahwa adil itu justru yang berbeda. Adil itu justru yang tidak sama. Itu yang harus kita pegang. Sehingga kita ini bisa menerima kalau ada orang kebetulan bersikap seperti itu. Mbak, terima kasih ya. Oke, mungkin ada lagi? Kalau ini nanti ini profesor mau nambahkan ini. Enggak. Ya. Ya, saya tambahkan naik sedikit saja. Tadi sudah lengkap sekali. Sudah siap untuk Iya, enggak begitu banter. ini baru sekali sudah. Saya sudah dekat. Akan lagi sedikit saja. Wah, dapat narasumber yang Narasumber. profesional. Tambahan sedikit saja. Dalam materi ada namanya utama, ada kunci utama itu ini gagasan. Nah, begitu kita penjelasan dan contoh, maka kita kunci utama contoh. Nah, kita itu kita enggak kunci utama, kita enggak. Bentuknya apa? Ini. Wah, ini berarti kan utamanya apa? Sudah. Buktinya apa? Ini. Nah, bukti kita apa yang tergantung audiens. Waktunya ada. Kalau waktunya sedikit, aku jam. Kalau banyak, kita masih banyak. Nah, jadi satu udah, satu stick. Oh iya. Itu apa? Streaming YouTube. Itu. Cangkul di Malang. Harga cangkul di Malang Permisi. 15.000. Jadi beli 10 kilo, beli besi 10 kilo plus otaknya orang Malang harganya 15.000. Jadi otaknya orang Malang harganya 5.000. Besi itu dibeli oleh Jepang hanya 10.000, dijual jadi komputer harganya 6 juta. Jadi otak kita harganya berapa? 10.000, orang Jepang 5 juta 11.000. Ah, itu kan butuhnya rendah lagi. Oh iya rendah ya. Ini contoh butir utama dan butir pendukung. Nah, butir pendukung ini bisa tergantung pada audiens. Kalau audiensnya intelektual, pakai kan kita sudah pernah belajar ada 11 teknik. Ada asosiasi, ada partisipasi, ada eye signifiers, ada testimonial device. Testimonial itu apa? Pendapat ahli. Itu testimonial. Pendapat yang berpengalaman. Gunakan 11 teknik yang sudah kita pelajari selama waktu pelatihan dulu. Asosiasi, partisipasi, eye signifiers, testimonial device. Itu namanya butir pendukung. Semakin banyak butir pendukung, semakin orang yakin adunya kita. Tidak tambah sedikit, ada butir utama dan butir pendukung. Semakin lengkap, banyak waktu dibuat satu lebih. Banyak audiens,
Kalau ada orang mulai orang desa sampai ilmuwan, orang desa kasih contoh yang konkret, ilmuwan kasih pakai testimonial device. Saya kira itu saja tambahannya dari saya, sehingga presentasi kita itu menarik bagi semua audiens. Itu hanya sekedar tambahan sedikit saja untuk menambah. Tapi bukunya misinya dia 3 jam ini, tapi dia jadi dilimpaskan sedikit, saya tambahkan sedikit. Saya kira gitu, udah cukup pas jam 5, jam 6 kita selesai. Nah, kita istirahat. Nah, minggu depan akan ada, aduh lupa saya namanya, sudah siap. Ini sekarang kali ini kebetulan ada yang jadi instruktur, perlu yang sudah pengalaman ratusan kali. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya yang baru datang tuh sudah berapa kali datang, ditulis sudah berapa kali datang di belakangnya. Joko baru 3 kali atau 4 kali. Nanti kalau sudah 10 kali akan dapat hadiah. Kata hadiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak datang, Pak An datang enggak Pak?